Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah mandi? Sudah makan? Alhamdulillah. Semoga hari ini lebih baik dan lebih bersemangat. Hari ini kita akan belajar tentang adab seputar sholat kusufain. Ayo, siapa yang tahu apa itu sholat kusufain? Ya, betul. Sholat dua gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sebelum melaksanakan sholat kusufain, ada beberapa adat yang perlu kita lakukan. Ya, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertakbir, ya bisa juga bertasbih, bertahlil, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, karena ya kusufain atau gerhana itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk ya bertakbir ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, yang memohon segala macam kebaikan kepada Allah di ketika gerhana terjadi. Banyak-banyak berdoa. Kemudian yang keempat, ya rajin beribadah dan tidak malas ya ketika terjadi gerhana. Ya, karena sholat gerhana itu sholatnya lama, ya jangan sampai menjadikan kita malas untuk mengerjakan sholat kusufain. Harus rajin dan harus semangat untuk beribadah. Kemudian yang kelima, yaitu banyak-banyak bersedekah. Ya, bersedekah kepada fakir miskin. Itu juga dianjurkan ketika kita sholat, ketika ingin melaksanakan sholat kusufain. Ya, sebelumnya banyak-banyak bersedekah. Kemudian yang keenam, ya, yaitu tidak banyak tertawa. Seharusnya ketika terjadi gerhana, kita itu khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak malah banyak tertawa, ya sehingga hati kita menjadi keras, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ikhlas dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedelapan, ya semangat beribadah. Ya, artinya seperti tadi saya katakan, tidak malas. Ya, tidak malas, semangat mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ya meninggalkan maksiat atau dosa. Inilah yang menyebabkan kita diazab Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa atau maksiat. Yang ke-10 yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran ini seharusnya menjadikan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerhana itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 adab yang bisa saya sampaikan.